Oh, saya nggak berani ngeliat. Nah, itu dia darahnya itu yang akan diteteskan di atas tengkorak-tengkorak ini. Kali ini petualangan saya menjelajah jauh ke dusun pedalaman Kalimantan bukan tanpa alasan. Kanan kiri jurang. Misi saya untuk melihat lebih dekat dan menyelami makna di balik tradisi nyobeng. Sebuah tradisi sakral masyarakat Dayak yang meritualkan tengkorak hasil perang warisan nenek moyang di masa lalu. Memiliki luas hampir 750.000 km persegi, Kalimantan dimiliki 3 negara serumpun, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di balik batas negara yang membentang, rupanya suku Dayak menjadi satu identitas yang menyatukan Kalimantan. Dahulu, secara historis dan budaya, nenek moyang suku Dayak di Kalimantan lebih banyak menetap di pedalaman. Termasuk di antaranya yang berada di Dusun Badat, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Saat ini saya bersama teman-teman sudah mulai perjalanan dari pusat Kecamatan Entikong menuju Dusun Badat, Desa Gawa. Jaraknya 30 sampai 40 km, ditambah lagi dengan kondisi jalannya yang masih bertanah. Jalan terjal dan berlumpur yang saya lalui menjadi satu-satunya jalur yang bisa dilewati. Wow, nyangkut ya bang? Oke, gas bang. Ini ya, kalau kita lihat dari jalurnya, nggak semua mobil emang bisa ngelewatin jalur kayak gini. Saya beruntung. Meski semalam sempat diguyur hujan, cuaca yang panas terik menyengat sepanjang hari ini cukup membantu perjalanan. Biasanya akses jalur menuju Dusun Badat akan lumpuh total jika hujan deras mengguyur sebentar saja. Dari tadi sih perjalanan kita lancar ya, nggak ada kendala. Cuman ada satu nih yang saya khawatirin, katanya kita bakal ngelewatin jembatan patah. Cuman kita lihat dulu nih sepatah apa, masih bisa dilewatin nggak bang? Masih bisa ya? Oh yang itu? Itu beneran bisa dilewatin? Ya, kita lihat ya, semoga aman ngelewatin jembatan patah ini. Agak deg-degan. Wow. Oh jadi ditaruhin papan tambahan gitu ya atasnya. Kanan kiri jurang. Aman. Wow. Setelah 5 jam melewati jalur perbukitan dan tanah berlumpur, akhirnya saya sampai di Dusun Badat baru. Leluhur suku Dayak di wilayah ini pernah menjalankan sebuah tradisi bernama ngayau. Tradisi ini merujuk pada duel atau perburuan kepala seseorang yang dianggap memiliki kekuatan atau ilmu spiritualitas yang tinggi. Ngayau bukanlah aksi kekerasan tanpa makna. Dalam konteks budaya beberapa subsuku Dayak masa lalu, kepala musuh dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Ia bisa melindungi kampung atau kelompok dari gangguan roh jahat, penyakit, maupun sebagai penolak bala. Aksi ngayau juga menunjukkan kejayaan dan keberanian pria Dayak sebagai pelindung suku. Ritual nyobeng terkadang disebut juga dengan nama subeng. Di Dusun Badat Lama, setidaknya nyobeng berlangsung sekali dalam setahun. Ritual ini terbagi menjadi beberapa level tingkatan adat. Meski bukanlah perayaan ritual adat besar, nyobeng kali ini tetap berjalan sesuai aturan adat yang ada demi menjaga kesakralan.
Saat para pemuda dusun Badat saling bergotong royong membuat atap daun enau, para tetua atau sesepuh dusun juga sibuk mempersiapkan sesaji untuk ritual. Nah, jadi saat ini saya bersama Bapak Supen, salah satu orang yang diperbolehkan untuk menyiapkan persembahan untuk ritual Subeng nanti. Nah, ini dia ritualnya. Beberapa bahan pokok menjadi komposisi wajib untuk sesaji yang disiapkan. Semua harus sesuai dengan aturan adat yang berlaku turun-temurun. Orang yang mempersiapkan sesaji juga sudah ditunjuk. Mereka haruslah ketua atau kepala adat atau yang memahami setiap aturan adat warisan dari leluhur. Nah, jadi persembahan ini dibagikan menjadi dua macam. Ada persembahan untuk roh jahat dan penatua. Dan roh jahat ini itu di dalamnya ada 8 jenis yang berbeda-beda ya. Dan kalau yang penatua itu ada 7 macam. Jadi dibedain gitu. Nah, cara taruhnya pun itu harus bertahap ya. Harus bertahap. Dan harus bertahap dan dihitung nih satu-satu. Karena kalau salah dikit bisa fatal. Demi menjaga tingkat sakralnya ritual nyobeng, masyarakat suku Dayak di Dusun Badat Lama sangat menjaga adat tradisi yang ada. Sesaji dipersiapkan untuk beberapa simbol sisi kehidupan adat mereka, baik yang mewakili roh jahat, kebaikan, maupun kepada alam. Susunan sesembahan atau bahan sesaji yang disiapkan juga haruslah dibuat atau diracik sesuai dengan aturan dari nenek moyang. Mereka percaya apa yang sudah diatur adat akan membawa keberkahan, tak hanya untuk jalannya ritual, tetapi juga keberlangsungan hidup mereka selanjutnya. Nih, ternyata isinya juga cukup banyak ya. Ada telur, buah pinang, daun sirih, tembakau juga ya, beras kuning, sama ini nih yang saya kurang tahu namanya apa? Ini. Kalau di sini memang sinuk. Sinuk namanya kalau di sini. Sama buah pisang juga. Sama. Tuh. Dan ini taruhnya juga harus bertahap semuanya, nggak bisa langsung bersamaan gitu ya. Menilik sejarah masa lampau, pada tahun 1894 lahirlah Perjanjian Tumbang Anoy yang disepakati seluruh suku Dayak di daratan Kalimantan. Perjanjian itu berisikan kesepakatan untuk menghentikan perang, berganti menjadi ritual setiap tahun pada bulan Juni. Ritual nyobeng kemudian menjadi upacara perdamaian dan pertemuan sanak saudara, serta penghormatan kepada roh leluhur. Mereka meminta restu langit atas nikmat hasil bumi, juga keberkahan. Suara tabuhan gendang yang semakin cepat menjadi pertanda ritual inti nyobeng kali ini mulai dijalankan. Racikan sesaji yang telah dipersiapkan dibawa oleh sang ketua adat menuju ke bagian teratas rumah panca. Setelah persembahan semua sudah selesai dibikin, langsung dibunyikan nih gendang atau masyarakat sini bilangnya subeng. Berkali-kali dibunyikan, lalu persembahan untuk penatua itu dibawa ke atas, di mana di atas itu terdapat tengkorak-tengkorak yang banyaknya kurang lebih ada 4 sampai 5 tengkorak manusia di atas itu. Tuh, Bapak langsung naik ke atas. Tadi langsung taruh. Setelah prosesi persembahan yang pertama, masih ada beberapa sesaji yang harus dipersiapkan. Di puncak gunung sana. Kali ini, sesaji yang dibuat akan ditujukan kepada roh penjaga hutan yang dipercaya menjaga kesuburan lahan ladang perkebunan atau pertanian warga Dusun Badat.
Nah ini dia, ternyata setelah persembahan yang tadi ada persembahan juga nih untuk nantinya akan ditaruh ke puncak di gunung sana nanti ya. Cara Ya karena mereka masih bergantung pada alam ya, jadi mereka juga harus memberikan persembahan juga ke alam. Harapannya supaya memberikan rezeki gitu. Ritual nyobeng biasa digelar saat musim berladang tiba ataupun usai. Sejatinya, salah satu makna ritual nyobeng suku Dayak di Dusun Badat menjadi ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Ritual ini juga sebagai permohonan keberkahan untuk kesuburan panen di masa depan. Ayam. Nah itu dia, kita bisa lihat ada ayam. Ini juga salah satu persembahan juga. Tapi nanti yang kita pakai itu adalah bagian darah ayamnya. Makanya tadi ayam itu dilupain dulu bagian sayapnya. Saya mau lihat nih, darahnya diapakan ya di atas itu. Sebagai bagian dari penghormatan tradisi leluhur, ayam menjadi salah satu pelengkap ritual yang wajib ada. Darah ayam yang berasal dari luka bagian sayap menjadi persembahan yang akan dioleskan ke berbagai benda sakral di dalam rumah panca. Nggak apa-apa sih naik? Oh, ini katanya saya diperbolehin nih buat naik ke atas sana. Saya pengen lihat sih. Pengen lihat di atas bakal ngapain aja. Bisa? Nggak apa-apa? Saya harus berhati-hati memanjat kayu menuju bagian atas rumah panca. Tingginya. Dari atas sini, saya dapat menyaksikan langsung inti ritual nyobeng Badat lama kali ini. Tengkorak peninggalan tradisi ngayau atau penggal kepala musuh pada zaman nenek moyang disimpan dan sangat disakralkan. Di sini, tak hanya tengkorak kepala manusia dari masa lampau saja yang disimpan, tetapi juga tengkorak hewan hasil buruan nenek moyang di masa lalu. Keberadaan benda sakral ini dipercaya bisa melindungi kampung atau kelompok suku dari gangguan roh jahat, penyakit, penolak bala, hingga mendatangkan kesuburan alam. Memandikan dan membersihkannya adalah bentuk penghormatan. Nah, jadi memang untuk naik ke atas ini memang nggak boleh orang sembarangan. Cuman kali ini saya beruntung bisa diberikan oleh Bapak Ketua Adat untuk naik. Oh, sekarang ayamnya akan dipotong. Ayamnya akan dipotong loh bapaknya. Saya nggak berani ngeliat. Nah itu dia darahnya itu yang akan diteteskan di atas tengkorak-tengkorak ini. Sudah selesai, Pak. Oke, sekarang saya udah diperbolehkan turun. Saya mau turun dulu. Wow. Wow, ini tinggi banget. Saya merinding banget. Darahnya sampai muncrat kemana-mana ini. Nah, itu dia ayamnya yang tadi dipenggal di atas sana. Wow, merinding banget. Apalagi ditambahin nih sama bunyian gendang. Memandikan tengkorak dengan darah hewan seperti ayam memang menjadi bagian dari sakralnya tradisi ritual nyobeng. Pada level adat ritual nyobeng yang lebih besar, hewan yang dipersembahkan akan lebih bervariasi. Begitu pula dengan prosesi rangkaian ritualnya. Masyarakat Dayak percaya ritual mencuci tengkorak ini adalah bentuk penghormatan, sekalipun dulunya adalah musuh. Sepanjang berlangsungnya ritual nyobeng, alunan musik dari gendang dan gong tradisional tak pernah berhenti dimainkan. Selain untuk menciptakan suasana sakral, musik dipercaya dapat menjadi komunikasi masyarakat Dayak kepada roh para leluhurnya. Alat musik ini tak bisa sembarang dimainkan oleh sembarang orang maupun sembarang waktu. Setiap tabuhan maupun kombinasi alunan musiknya memiliki arti. Warga atau perangkat adat akan memainkannya saat ada sesuatu yang genting atau ketika sebuah ritual adat tengah berlangsung.
jadi ternyata ayam yang dipenggal tadi itu dimasak dan diberikan kepada masyarakat yang datang. Dan diberikan juga nih sama beras pulut. Nah itu nantinya tamu-tamu yang datang tuh wajib memakan ini, kalau enggak bisa nanti bisa berubah katanya ya. Nah itu dia, bisa fatal. Jadi sekarang saya mau makan dulu karena nanti saya akan mengikuti ritualnya. Saya jadi teringat kepuhunan atau pahuni. Mitos kepercayaan bahwa menolak makanan yang ditawarkan oleh orang lain dapat membawa sial, bahkan menyebabkan kecelakaan atau penyakit. Mitos kepercayaan ini sangat dihormati oleh suku asli di Kalimantan sebagai bentuk adat istiadat yang mengajarkan tata krama dalam jamuan. Ini bukan soal pemaksaan, melainkan sebuah sikap saling berbagi dan menghargai dalam lingkup kekeluargaan. Apa yang menjadi tata cara ritual harus dijalankan sesuai aturan dari leluhur. Jika salah atau tidak dilaksanakan, bukan hanya prosesi ritual yang berantakan, tetapi mungkin saja akan berdampak pada nasib mereka berikutnya. Itu ada para perempuan-perempuan suku Dayak Badat Lama akan menari dengan pakaian suku Dayaknya. Baik dusun Badat Baru maupun dusun Badat Lama dihuni oleh mayoritas suku Dayak Rumpun Bidayu. Di dalam Rumpun Dayak Bidayu terdapat beberapa subsuku atau kelompok yang lebih kecil, termasuk subsuku Dayak Sungkung atau Dayak Badat. Tersebar di 2 kabupaten berbeda, yaitu Bengkayang dan Sanggau di Kalimantan Barat, mereka diyakini berasal dari satu nenek moyang yang sama. Melihat kekeluargaan dan keakraban masyarakat Dayak di Dusun Badat, seakan tidak tergambar betapa kerasnya tradisi nenek moyang mereka di masa lampau. Ya, perang antar suku menjadi sejarah perkembangan peradaban ini. Kini, seiring dengan masuknya pengaruh luar, serta perubahan sosial budaya dan keagamaan, tradisi ngayau sudah ditinggalkan. Namun meski demikian, jejaknya masih bisa terlihat dalam pelaksanaan ritual sakral yang disebut dengan nyobeng. Nah jadi sekarang saya lagi bantu ini untuk masang atapnya. Cuman pertama-tama ini perlu dijadiin satu dulu. Nantinya akan dijahit dengan rotan ini. Tuh, supaya lebih kuat di atapnya. Cuman harus ditimpa-timpa dulu ini ya, baru dijahit. Tradisi ritual nyobeng di sini terpusat pada sebuah rumah adat Badat Lama yang disebut dengan nama Rumah Panca. Membetulkan atap rumah panca dengan daun pohon enau menjadi salah satu kegiatan warga dusun dalam rangkaian prosesi ritual nyobeng. Kelihatannya gampang ya, ternyata sulit. Nah, daun-daunnya ini harus rapi gitu ditaruhnya. Daun enau atau aren berbentuk mirip seperti daun kelapa dengan panjang bisa mencapai 5 meter. Lentur dan tebalnya daun sering dimanfaatkan untuk membuat anyaman kerajinan, termasuk juga atap rumah tradisional. Sekarang kita jahit. Di bagian sini lagi ya? Boleh? Di mana? Sini? Oke. Keras juga ini. Susah nusuknya sampai tembus. Pantas aja sih dipakai ini jadi atap ya daunnya. Tali dari tanaman akar rotan menjadi media yang dipakai untuk menjahit lembaran daun enau menjadi satu sisi rangkaian atap utuh. Sudah? Nah, ini dia akhirnya satu sisir daun nau sudah selesai. Sekarang tinggal ditaruh aja di atas rumah panca ya. Tuh. Walau sedikit berantakan ya, hasil buatan saya. Rumah Panca adalah pusat spiritualisme masyarakat Dayak yang ada di Dusun Badat Lama. Berdiri sejak zaman nenek moyang dulu, rumah adat ini menjadi bangunan yang tertinggi di pemukiman suku ketika itu. Nah, kalau ini salah satu rangkaian dari ritualnya nih, yaitu membetulkan atap rumah panca. Nah, emang rumah panca ini umurnya udah ribuan tahun ya. Dari awal suku Dayak membuka pemukiman di Dusun Badat Lama. Nih kalau kita lihat aja nih, bangunannya udah beberapa atapnya sudah mulai bolong-bolong, rusak. Sekarang kita mau tambal, perbaikin.
Rumah panca bukanlah rumah tempat tinggal. Di dalam bangunannya terdapat benda-benda sakral ritual adat. Termasuk tengkorak kepala musuh, peninggalan tradisi ngayau di masa lampau. Bisa saya naik? Oh. Itu yang mau ditambal ya? Bangunan rumah panca berbentuk panggung dengan atap daun enau yang tersusun lancip mengerucut. Dari dasar tanah hingga ujung atapnya diperkirakan rumah panca berketinggian lebih dari 20 meter. Masukkan. Oke. Lebih dalam lagi? Cukup? Dilipat? Selain memakai atap daun enau yang sudah dirangkai, renovasi juga memakai lembaran lepas daun enau untuk menambal lubang-lubang kecil. Atap daun enau mampu bertahan cukup lama, hingga mencapai durasi ketahanan 3 tahun. Nih kalau dilihat-lihat hampir semua masyarakatnya itu ikut loh bantuin ritual ini. Mulai dari perempuan, laki-laki, tua, muda, itu semuanya bantu. Nih sekarang waktunya muda-muda nih. Membetulkan atap. Ada yang lagi naik ke atas sana. Ih, ramai pokoknya. Hidup rukun berdampingan memang menjadi nafas kehidupan suku Dayak di Dusun Badat Lama. Terutama saat perayaan atau ritual adat berlangsung, hampir semua lapisan masyarakat pasti ikut terlibat. Ini saya mau bantu, ini ada bolong yang lebih besar. Cuman harus berdiri di atas kayu-kayu kecil nih. Kalau ngeliat bawah ini udah geter, tinggi banget. Mungkin ada 3 meteran loh ini. Menjelang sore, wanita-wanita Dusun Badat mulai berkumpul menghias diri. Mereka akan berpartisipasi dalam tari-tarian yang juga bagian dari ritual. Cantiknya. Saya ikut pakai ya. Oke, di sana. Nah ini karena acaranya sudah mau mulai, jadi saya nanti ikut sama perempuan-perempuan untuk siap-siap nih pakai baju Dayak. Saya yang sudah dipasangi gelang asukeng sebelumnya tertarik untuk ikut bersolek bersama para wanita suku Dayak di Dusun Badat. Wih, Nela pakai asuk, nanti pakai cantik sekali. Sudah siap semua? Belum? masih makeup. Saya ikut ya, siap-siap. Ikut ah. Nih sama siap-siap dulu. Lagi-lagi saya dibuat terkagum dengan hangatnya penyambutan warga di Dusun Badat. Mereka sangat antusias membantu saya menghias diri agar terlihat sama. Tuh, cantiknya kita. Ibu, tuh kembar kita semua nih sudah pakai baju Dayak. Namanya apa ini kalau pakaiannya ini? Ini pakaian yang ini sumping. Ini sumping. Ah. Oh, ini sumping roknya. Kok ini? Ini uang langit Uang langit. uang Sabuk ini. Kalau yang baru. Ini gondong. gelundung. Gelundung. Nih, tuh sudah lengkap ya dari kepala sampai kaki. Ya, sampai kaki. Sudah dipasangkan nih. Tuh. Cantik sekali kita. Sudah siap nari? Untuk menyempurnakan penampilan saya, lembaran kain selendang juga turut menghiasi pakaian adat yang saya kenakan. Sekarang bagian dari ritualnya itu ada para perempuan-perempuan suku Dayak Badat Lama akan menari dengan pakaian suku Dayaknya. Sekarang saya mau ikut. Boleh? Oke. Yang tak lepas dari ritual nyobeng di Dusun Badat Lama adalah tari-tarian oleh para wanita suku Dayak di sini. Setelah memakai atribut pakaian adat, saya pun tertarik untuk ikut bergabung dalam tarian. Berpusat di bawah rumah panca, tabuhan gendang dan gong tradisional menjadi musik yang mengiringi gerak tari wanita suku Dayak ini. Walaupun nih gerakannya pelan-pelan tapi bikin keringetan ini.
Karena emang kita harus ngangkat tangan, terus jalan pelan-pelan sambil gerakin lutut. Tuh, asik. Digoyang nenek. Didominasi oleh wanita suku yang masuk usia senja, tarian ini memang tidak membutuhkan gerak energik yang berlebihan. Meski begitu, iringan musik dan tari akan terus berlangsung dalam durasi panjang terus-menerus. Ini sesudah 1 jam menari ya. Kirain perempuan-perempuan yang lain pada makin lemes, tau-taunya makin kenceng narinya. Lebih semangat mereka ini. Padahal saya yang lebih muda. Tuh. Sebagai bagian dari ritual, tarian ini dipersembahkan untuk para leluhur. Nah, jadi kita menarinya itu bukan hanya sekedar menari, tapi kita juga mengelilingi sebuah sesajen di bawah ini. Nah, sesajennya ini untuk dipersembahkan kepada nenek moyang. Nah, setelah menari-menari nih selama sejam, sesajennya dibagikan satu persatu nih kepada penari, dan nantinya di tengah-tengah menari kita lempar-lempar katanya. Cuman saya belum tahu ya, kita lihat nanti. Salah satu sesajinya adalah beras kuning yang memiliki makna simbolis mendalam. Dalam sebuah ritual, menabur beras kuning dapat dianggap sebagai penolak bala, melindungi dari mara bahaya, hingga ungkapan rasa syukur. Beras kuning juga menjadi perantara komunikasi berkekuatan spiritual dengan para leluhur. Gelap tak menghentikan alunan musik serta tari-tarian yang sudah berlangsung sejak menjelang sore. Hari semakin malam, kemeriahan warga justru semakin ramai. Ritual adat nyobeng di Dusun Badat Lama bukan sekedar prosesi sakral, tetapi juga sarana penghiburan warga. Di tengah keterbatasan aliran listrik saat malam hari, momen seperti ini menjadi wadah hangatnya kebersamaan. Tuh bisa dilihat ya, semakin malam nih semakin banyak masyarakatnya datang-datang untuk melihat ritualnya. Dan mereka cuma bukan melihat, tapi mereka berkumpul nih di teras-teras rumah dekat rumah Panca sambil makan-makan sama teman-teman dan keluarga. Pada zaman nenek moyang dulu, tarian ini dipakai untuk menyambut dan menghormati para pembela tanah leluhur yang baru datang mengayau atau memotong kepala musuh. Kini, setelah tradisi mengayau ditinggalkan, jejak sejarah dan kesakralannya masih dihormati dalam bentuk ritual. Dari yang awalnya sebuah perayaan duel atau perang, menjadi simbol perdamaian, rasa syukur, dan penghormatan pada leluhur. Harapannya semoga tradisi maupun warisan budaya tetap terjaga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terjawab sudah pencarian makna dari ritual ini. Sebuah pemaknaan yang luar biasa bagi saya, bisa melihat tradisi budaya yang dijaga masyarakatnya melintas zaman. Kearifan lokal yang syarat akan makna syukur dan penghormatan, baik terhadap alam maupun para leluhur. Rame banget di sini. Ini saya diajakin juga duduk-duduk di sini sambil kita ngeliatin nih ada yang lagi joget-joget dengan musik di sana. Dusun Badat di Desa Suruh Tembawang terbagi menjadi Dusun Badat Baru dan juga Dusun Badat Lama. Sebelum membuka pemukiman Badat Baru di dekade tahun 1970 hingga 80-an, nenek moyang mereka telah menetap di wilayah Badat Lama sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, tahu maupun tak sebagian hati diingin kemana. Di Dusun Badat Lama, saya menjumpai keriuhan yang berbeda. Sebuah pesta sederhana sedang digelar masyarakat dusun dalam menyambut musim bercocok tanam yang baru. Dibanding dengan Dusun Badat Baru, masyarakat di Dusun Badat Lama memang sedikit lebih padat. Namun, perayaan yang digelar setiap tahunnya ini bukan hanya mencakup masyarakat suku Dayak di Dusun Badat Lama saja, tetapi juga dari Dusun Badat Baru.
Ikut takut. Banyak yang joget nanti. Saya melebur dalam suasana penuh keakraban. Meski sebelumnya tidak saling kenal, saya diperlakukan seperti layaknya tuan rumah. Warga dusun Badat Lama dan Badat Baru biasa menyebut perayaan ini sebagai pemberkatan jalan ladang. Ini bawa dari rumah? Disiapkan dari rumah, bawa ini. Baru bagi-bagi. Apa sih? Menjelang pembukaan lahan ladang yang baru, berbagai ritual dan pesta perayaan seperti ini menjadi wajib dilakukan. Tradisi ini adalah bentuk permohonan izin dan restu kepada leluhur, penjaga hutan, serta penguasa alam semesta. Wah, rame banget di sini. Ini saya diajakin juga duduk-duduk di sini. Disediain banyak makanan. Jadi ternyata makanannya ini mereka bawa dari rumah terus bagi-bagi gitu. Sambil kita ngeliatin nih ada yang lagi joget-joget dengan musik di sana. Di sini, saling berbagi dan saling merasakan apa yang dibawa menjadi sebuah keharusan. Sebagai wujud saling menghargai, apa yang ditawarkan pantang ditolak untuk dicicipi. Setiap suap yang tersaji menjadi syarat makna. Bukan sekadar pengisi perut, melainkan simbol syukur atas berkah kesuburan alam. Harapannya, semoga kesuburan juga menghampiri musim bercocok tanam berikutnya.